Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diala Rasahati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal kelayakan usaha untuk usaha keripik singkong. Sebelumnya, keripik singkong adalah produk makanan ringan yang diolah dengan cara digoreng kemudian dibumbui. Untuk bahan baku utamanya sendiri adalah umbi singkong yang diolah dengan cara pengupasan, kemudian dicuci, terus diiris tipis-tipis, kemudian direndam, dikeringkan, kemudian digoreng. Untuk variasi rasanya sendiri ada rasa keju, balado, asin, original, dan lain-lain. Untuk aspek pemasarannya menjangkau pasar yang sangat luas. Dari segmentasinya, keripik singkong ini diminati dari usia 10-50 tahun untuk konsumen yang menyukai camilan. Kemudian targetnya untuk pelajar, mahasiswa, atau pekerja dan kalangan ibu rumah tangga. Kemudian untuk posisinya sebagai keripik singkong yang renyah, terdiri dari berbagai variasi rasa dan disukai oleh banyak orang. Kemudian untuk bauran pemasaran atau 4P, yang pertama adalah produk, yaitu keripik singkong yang dikemas dengan kemasan standing pouch. Kemudian untuk tempatnya, keripik singkong ini dijual secara langsung, kemudian dititipkan ke toko maupun dijual melalui media sosial. Untuk harganya sendiri mulai dari Rp5.000, dan untuk promosinya nanti kita akan memakai video kreatif yang akan dipromosikan melalui TikTok dan media sosial lainnya. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada kekuatan untuk produk keripik singkong ini adalah mudahnya diperoleh bahan baku untuk pengolahan, kemudian produksinya yang sederhana dan harganya yang kompetitif. Untuk kelemahannya sendiri adalah karena produk singkong ini digoreng, maka akan mudah tengik dan persaingannya yang tinggi karena produk ini sudah banyak yang menjual. Untuk tantangannya sendiri ada di tren camilan masa kini dan pada inovasi rasanya. Untuk ancamannya sendiri berada pada fluktuasi harga bahan baku yang meningkat seiring dengan permintaan keripik singkong yang banyak. Selanjutnya untuk keuntungan perusahaan keripik singkong ke depannya. Yang pertama adalah peningkatan laba. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan yang kemudian akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan margin perusahaan sehingga laba perusahaan bisa meningkat. Yang selanjutnya ada diversifikasi produk, yaitu pengembangan variasi rasa seperti ditambah balado, keju, dan lain-lain. Kemudian dengan penguatan brand dan adanya peluang ekspansi pasar, yaitu melalui pasar sosial media atau e-commerce atau retail modern dan marketplace nasional. Untuk proyeksi usaha keripik singkong ini, yang pertama ada jangka pendek sekitar 1-3 tahun. Di sini kita bisa melakukan pembentukan brand, kemudian peningkatan produksi dan pemasaran dasar. Untuk jangka menengahnya 3-10 tahun, mungkin di sini kita bisa memperbanyak variasi rasa. Nah, jangka menengah ini merupakan fase pertumbuhan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan pemasaran. Yang terakhir ada jangka panjang sekitar lebih dari 10 tahun. Perusahaan ini bisa bertahan karena yang pertama bahan bakunya mudah didapat, kemudian produknya diminati dan sudah berskala nasional. Untuk teknologi yang bisa digunakan di masa depan, untuk produk singkong ini mungkin kita nanti bisa menggunakan alat, yaitu alat pencuci otomatis, alat pengupas otomatis, kemudian slicer
mixer untuk memotong dan menghasilkan ukuran yang seragam. Kemudian untuk penggorengannya kita bisa menggunakan vacuum drying yang menghasilkan keripik yang renyah namun tidak mengubah warna dari produk. Dan untuk pengemasannya sendiri kita bisa menggunakan sealer otomatis yang dapat menyegel produk. Selanjutnya, untuk lingkungan pasar potensial dan persaingan. Lingkungan pasar potensial dari keripik singkong ini dapat dilihat dari konsumen lokal, yaitu orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian dari pasar online, yaitu melalui e-commerce dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan pasar komunitas, yaitu mengikuti event-event UMKM dan event kampus mungkin. Kemudian masuk ke pasar retail dalam toko atau Alfamart dan lain-lain. Kemudian untuk persaingannya kita ada kompetitor langsung dan tidak langsung. Kompetitor langsung ini merupakan persaingan langsung, yaitu adanya orang-orang yang melakukan usaha sama persis skala rumahan. Kemudian untuk tidak langsungnya yaitu adanya produk berbasis keripik tapi bukan keripik singkong, misalnya keripik tahu, keripik tempe dan lain-lain. Lingkungan dan faktor legal. Lingkungan alam seperti cuaca, musim, kelembapan yang akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku singkong. Kemudian lingkungan ekonomi, yaitu meningkatnya harga bahan baku pada pengolahan singkong atau keripik singkong. Yang selanjutnya ada lingkungan sosial, yaitu perubahan kebiasaan camilan dan perubahan selera yang menuntut inovasi rasa. Untuk faktor legalnya sendiri, kedepannya kita bisa mendaftarkan usaha keripik singkong ini untuk didaftarkan ke NIB, PIRT, dan standar keamanan pangan. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.